Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita peringati Jumat Agung hari ini bahwa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yesus sendiri yang berkata menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita beroleh hidup dan hidup kekal. Sungguh ajaib, darahnya dicurahkan di atas salib membayar tebusan bagi kita. Darahnya sucikanku, darahnya bebaskanku, darahnya memberi kehidupan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesus adalah korban yang mulia. Yesusku, korbanmu mulia. Darah yang menyucikan kita, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Oh, sucikanku menjadi putih seperti salju, seputih salju segala dosa. Yesusku, korbanmu mulia. Mari kita berdiri bersama-sama. Darahmu Tuhan, darahmu sucikanku, darahmu, darahmu beri kehidupan. Haleluya. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Oh, sucikanku seputih salju. Amin, haleluya. Yesusku, korbanmu mulia, 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 mulia. Oh, mulia, mulia. Bagi anak domba, Yesus Kristus dikorbankan bagi kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia Yesus, kau mulia. Oh, dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Mulia, mulia, haleluya.
atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, sebab yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang, atas semua di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh, kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang mati, yang berkorban bagi umat manusia, ditinggikan di atas salib dan bangkit, dimenangkan dari segalanya. Nama di atas segala nama, nama yang maha tinggi, Allah yang perkasa, dan Allah yang akan datang ke bumi ini kembali. Engkau adalah Raja mulia, Engkau adalah Tuhan yang maha besar, Engkau begitu ajaib, Engkau Allah sesembahan kami yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami mengingat kembali bahwa sungguh Engkau hadir bagi kami, memberikan hidup-Mu supaya kami beroleh hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Engkau kami peringati pagi hari ini. Di dalam anugerah-Mu, Engkau telah kumpulkan umat-Mu di tempat ini. Kami percaya setiap kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur. Kita punya Allah yang besar, yang berkorban bagi kita. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Kau Allah, Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Yang lemah berkata ku kuat, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, berkata ku
kaya karena perbuatannya bagi kita. Amin. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya bagi kita. Katakan syukur, dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur kepadamu ya Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati bersyukur, hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya. Oh Yesus, katakan ini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya bagi. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya bagi. Kini katakan, oh ya, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya bagi kita. Bersama-sama, oh syukur, haleluya, syukur. Sebab Tuhan yang di dalam kita, Dialah kekuatan kita. Ya, Dialah permata bagi kita. Tidak akan kita lepaskan. Engkaulah Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Amin. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah yang berkorban bagi kita. Yesus domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, Yesus domba Allah,
hapus dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Amin. Saat jatuh Kau angkat, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, mulia nama. Kita berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, Engkau domba Allah yang dikorbankan bagi kami. Mulia Yesus, ya Yesus, Yesus, domba Allah, oh mulia namamu, mulia namamu, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, suara jemaat sendiri. Amin. Amin, benar Tuhan. Mulialah Engkau. Haleluya. Oh, Yesus, domba Allah. Sekali lagi bersama musik. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, Engkau yang berkorban bagi kami. Karena Engkau Tuhan, kami mengalami segalanya, bahkan beroleh hidup yang kekal. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mulia namamu. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai yang paling megah bagi Allah yang berkorban bagi kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mendengar kaum wanita Bethel Indonesia menaikkan pujian di hari Jumat Agung ini.
Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 17-18 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia memberikan nyawanya dan Dia juga akan mengambilnya kembali. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mati di Jumat Agung untuk kita beroleh hidup. Dia berikan nyawanya untuk kita. Tapi Yesus juga akan bangkit dan hidup kembali. Dia ambil nyawanya kembali. Itulah Paskah yang akan kita rayakan kebangkitannya. Dia berinisiatif sendiri, mengorbankan dirinya untuk kita beroleh hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kuasa-Mu Kau yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Allah yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Oh, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Amin. Engkau Engkau berjanji, Engkau selalu menepati. Imanku bersepakat
mimbar kepada Bapak Gembala. Hidup karena percaya. Amin. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami sangat yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan kami lewati. Bersama Tuhan kami bisa dan dapat. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami persembahkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, satu hal kami harap, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu pagi ini cukup membuat kami dipuaskan pulang dalam kemenangan yang besar. Apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi. Sebab Engkau telah mati menderita, menggantikan kami sebagai orang-orang yang seharusnya dihukum. Terima kasih, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap dibentuk sesuai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, senang sekali pagi hari ini saya masih diberi kesempatan, dipercaya oleh Tuhan untuk tetap mengembalakan, bahkan menyampaikan firman Tuhan di Jumat Agung hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini semua umat Kristiani di seluruh dunia, mereka merayakan satu hari yang besar bersejarah, yaitu hari Jumat Agung. Ya. Dan tema yang telah dipercayakan buat hamba-hamba Tuhan, khususnya di GBI BPD Jawa Tengah, ya, Jateng dan DIY, itu adalah rela berkorban seperti Yesus. Rela berkorban seperti Yesus, ya. Itu temanya. Bapak Ibu, kira-kira
Sebelum saya lanjutkan, mau berkorban seperti Yesus. Halo? Yesus itu menderita, dicambuk 242 kali. 121 di sebelah kiri, punggung kiri, dan 121 di sebelah kanan. Setiap kali cambuk itu dipecut gitu, ada daging-daging yang ikut pada cambuk itu. Ya. Mahkota duri yang dipakai Tuhan Yesus itu dari duri-duri pohon yang beracun. Sampai prajurit dia pakai penyanggah untuk memakaikan mahkotanya. Ada 5.000 lebih luka-luka di seluruh tubuh Tuhan. Lalu apa yang dapat kita beri buat Tuhan? Apakah kita rela berkorban seperti Yesus? Kalau nyanyinya sih enak ya. Seperti Yesus, seperti Yesus. Tapi tidak semua mau seperti Yesus. Kita baru menderita sedikit, sudah komplain, dan kita sudah tidak kuat. Ya. Bahkan yang nyaris kita lihat undur diri dari kekristenan kita. Nah, rela berkorban seperti Kristus, itu bacaannya terambil dari Markus 10, ayat 38 sampai dengan 40. Dan nats atau ayat perenungan kita pada ayat 45 dari Markus pasal 10, firman Tuhan berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ayat ini, Yesus datang bukan untuk dilayani. Banyak orang suka dilayani, tetapi jarang orang yang mau menjadi pelayan. Ya. Dan Tuhan datang untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, supaya kita tidak dihukum dari hukuman dosa. Kalau Tuhan mau dan tidak memberikan nyawanya untuk kita, kita semua ini jatahnya adalah orang-orang hukuman. Neraka jatahnya. Itu kadang-kadang kita tidak ingat loh. Sedemikian Tuhan Yesus itu menebus kita, mengorbankan dirinya. Kita kadang-kadang datang gereja aja tidak tepat waktu. Gimana? Ya. Kadang-kadang kita ngresulo. Wis melayani gini jeripaya, hujan-hujan datang. Hasilnya mana? Kita maunya itu yang enak-enak. Nah, hari ini saya akan bicara tentang korban atau pemberian. Hari ini saya akan berbicara tentang korban atau pemberian. Menarik sekali untuk kita renungkan firman Tuhan dari apa yang sudah kita baca pagi hari ini. Yesus rela berkorban bagi banyak orang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi mereka.
ada perbedaan besar antara korban dan pemberian. Orang bisa memberi tanpa merasa telah berkorban, tapi orang yang berkorban pasti memberi. Orang itu bisa memberi, tapi dia tidak merasa bahwa dia telah berkorban. Malah kadang-kadang sok arogan. Aku wis ngeki gereja kuwi akeh lho. Wow. Kita tuh tidak seujung kukunya Tuhan Yesus. Apa yang kita berikan, apa yang kita banggakan dalam hidup ini. Ya. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya. Dan sejarah mencatat darah keluar dari tubuhnya ada 5.000 luka lebih. Ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, itu dari tumbuh-tumbuhan yang beracun. Nah Bapak Ibu, manusia sering suka dilayani. Yang menjadi topik melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah menjadi besar karena melayani. Kita ingat menjadi besar karena melayani. Percakapan mengenai posisi kedudukan ternyata bukan hal yang baru di dunia ini. Semua orang suka posisi yang strategis. Karena apa? Sejak dahulu kala sudah ada struktur kehidupan seperti itu. Tidak mau direndahkan. Ojo ngasih, kita keren itu dalam hati kita. Bahkan ada banyak orang yang berani memberi, membayar harga kalau dia punya posisi dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, itu sebabnya Yesus katakan apa? Coba Pak Harto baca Markus 10 ayat 38 sampai dengan 40 bacaan kita hari ini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ya. Ada murid-murid Tuhan kepengen duduk loh di sebelah kanan dan kiri. Cuman duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Bangganya setengah mati. Tetapi Tuhan jawab dalam bacaan kita, apa jawab Tuhan? Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ada porsi yang tepat untuk kita bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Kedudukan hanya akan diberikan bagi siapa yang berkenan kepada Bapa, yaitu orang-orang kecil yang merasa tidak punya apa-apa yang patut dibanggakan. Coba Pak Harto baca Matius 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan
kepadamu. Bapak Ibu, saya ketika membaca ayat ini, saya merasa terenyuh hati saya. Aduh, banyak orang itu, wah kayaknya sudah berbuat banyak loh buat Tuhan. Tapi Yesus katakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena apa? Semuanya itu Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tetapi Tuhan memberi kepada orang kecil yang berkenan kepada Tuhan. Pada akhir zaman nanti akan banyak orang seperti itu. Aku sudah berbuat banyak buat Tuhan. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Jangan sampai kata-kata itu terjadi dalam diri kita. Ketika mendefinisikan hidup kita seperti itu, kita tidak bisa melupakan bahwa menjadi pemimpin itu berarti mempunyai tanggung jawab yang lebih berat. Tidak mudah. Tugas yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Mau berkorban. Kalau tidak mau berkorban, ya lebih baik kerja sekuler. Saya beda banget ketika saya punya percetakan dengan melayani di tempat ini. Ketika saya punya percetakan, you mau kerja apa enggak? Kalau enggak mau kerja, silahkan. Tapi di sini enggak bisa seperti itu. Saya sendiri pelayan. Majikan saya adalah Tuhan Yesus. Enggak bisa saya arogan seperti itu. Jawabannya apa? Ya wes, apapun yang terjadi, sakit atau tidak sakit, suka atau tidak suka, ya wes. Sebab majikan saya adalah Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu beda. Banyak orang mendefinisikan kedudukan menjadi yang nomor satu. Tapi menjadi pemimpin itu juga harus melayani. Menjadi besar itu menjadi pelayan. Dan siap untuk berkorban. Kalau tidak siap untuk berkorban, jangan jadi pelayan Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, keputusan yang menyangkut hidup banyak orang ada dalam pundak seorang pemimpin. Tidak bisa like and dislike, suka atau tidak suka. Bahkan ia harus berkorban. Nah hari ini kita akan merenungkan bersama rela berkorban seperti Kristus. Ya, ada 5 bentuk korban atau pemberian. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan. Ada 5 bentuk korban atau pemberian. Yang pertama, memberi karena keharusan. Harus, harus nggak bisa. Coba tolong baca Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kalau kita dalam hidup pelayanan kita tidak merasa berhutang kepada Tuhan, tidak bisa berkorban.
Motivasi pelayanan kita itu apa? Itu yang penting. Setiap warga negara yang baik, dia akan taat membayar pajak. Harus. Tidak bisa lepas. Saya juga sampai hari ini masih punya NPWP. Itu sampai mati nanti. Harus bayar pajak. Memberi karena keharusan. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk tidak membayar pajak, tetapi bayar apa yang pemerintah mau. Satu hari ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah wajib bayar pajak? Kamu kan bicara kasih. Bayar pajak itu wajib enggak? Tuhan Yesus katakan, beri aku uang sedinar. Gambar siapa ini? Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah yang Allah punya. Kalau kita tidak merasa berhutang pada Tuhan, tidak mungkin kita melayani dengan memberikan korban untuk Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang kedua, memberi karena kewajiban. Wajib. Nehemia 12 ayat 44 sampai dengan 45. Coba tolong Barto baca. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan. Bilik-bilik itu untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah, mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Ya. Kalau kita mengerti benar pelayanan kita tidak akan sembrono, tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kewajiban umat diajarkan oleh Daud ribuan tahun yang lalu untuk memberi persembahan bagi pelayanan dan untuk memberikan persembahan bagi pelayanan imam serta orang-orang Lewi. Ya. Operasional gereja tentu saja perlu didukung dengan persembahan-persembahan dari jemaat. Tidak bisa kita berkata, gerejanya wis sugih, ora butuh duit. Loh, ya saya sih bisa. Mungkin ada Pak Supri. Tapi ini kewajiban jemaat untuk memberi. Memberi karena kewajiban. Operasional gereja perlu didukung dengan persembahan-persembahan dari jemaat. Allah turut bekerja dengan kita mendatangkan kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28. Mosok kita minta Allah yang membayar operasional gereja. Loh Tuhan itu kan kaya toh Pak. Ora perlu duit toh. Loh Tuhan itu enggak perlu duit. Kita ini yang harus taat. Ini kewajiban kita. Sampai diajarkan Daud loh. Ya. Itu kewajiban kita. Nah, bagaimana kita bisa diberkati? Ya. Ada orang yang berhemat-hemat kata Amsal, tapi hidupnya selalu berkekurangan.
Ada yang selalu memberi, hidupnya berkelebihan. Yang bicara Amsal loh. Gimana? Kalau Pak Hosea yang bicara, wah ndak enak. Pak Hosea ini kurangnya opong, cuma urip wong loro ya. Duit terus. Loh ini kewajiban, memberi karena kewajiban. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau firman Tuhan berkata seperti itu, kita tuh harus berubah. Saya lihat orang yang suka memberi, diberkati kok. Ini bukan ya Pak Hosea ngomongnya mesti ngono. Bukan. Tapi ini kenyataan. Dahulu waktu saya masih kerja sampai hari ini, belum pernah saya melihat orang yang berkorban untuk Tuhan. Sampai minta-minta. Tidak pernah. Dan salah satunya adalah saya sendiri. Tidak pernah saya minta-minta. Belajar taat. Kemudian memberi karena investasi. Maliaki 3 ayat 10. Ayat yang sudah sering kita baca. Coba tolong Pak Arto baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya kalau lihat di YouTube, orang bahasa sehari-harinya kalau nyindir itu apa? Mendiskreditkan pendeta. Pendeta itu diomongke perpuluhan terus. Nah pagi ini saya sampaikan. Jangan kita ngomong rela berkorban seperti Kristus. Seperti Yesus. Kalau cuma pemberi aja yang dapat kita beri, kita tidak pernah. Apalagi memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Di akhir zaman nanti, kesetiaanmu akan ditantang bagi orang-orang yang tertinggal, yang tidak sempat diangkat. Saya pernah ikut Christophorus buat film akhir zaman. Ya. Akan ditantang. Kamu orang Kristen, pengikut Kristus, kita berikan nyawa kita, siap ditembak. Jangan ngomong rela menderita, berkorban seperti Kristus. Kalau hanya memberi yang dapat kita berikan aja kita tidak pernah. Kata ujilah aku dalam ayat yang kita baca tadi adalah apa? Kata ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu, membuat orang memberi dengan apa? Investasi. Kalau aku memberi 1/10, 100.000, aku bakalan menuai 1 juta. Kalau aku memberi 1 juta, aku bakal menuai 10 juta. Orang memberi dengan investasi. Seolah-olah menanam. Di gereja itu menanam kebaikan. Padahal bukan karena kebaikan kita itu diselamatkan. Karena kasih karunia. Bukan kebaikan. Apa ada itu orang baik? Tidak ada. Baik itu kan tiap kali saya katakan dalam khotbah saya. Satu sisi dia dianggap baik. Kalau saya memberi seseorang terus saya beri. Pak Hosea siapa ya? Tapi orang lain
Paus ya, medit. Kebaikan tidak ada di dunia itu. Hanya salah satu sisi. Ya. Kita lupa bahwa ayat ini didahului dengan ayat 8 dan 9 pada Maliaki dalam yang kita baca tadi, Maliaki 3, ayat 8 dan 9. Coba tolong Pak Harto baca. Maliaki 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku? Ya, kamu seluruh bangsa. Manusia telah menipu Allah. Persembahan yang diberikan persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita memberi 1/10, itu jangan bangga loh. Itu hak Tuhan. Saudara belum memberi. Enggak apa-apa ini masuk YouTube, enggak apa-apa. Pausnya wongnya perpuluhan terus. Bukan. Karena manusia telah menipu Allah. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh imam-imam pada waktu itu. Imam-imam loh, kelasnya bukan kelas jemaat loh. Imam-imam aja menipu Allah. Gimana? Bagaimana kita bisa diberkati pelayanan kita? Persembahan persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Kemudian yang selanjutnya memberi karena ucapan syukur. Memberikan ucapan syukur. Kejadian 28 ayat 22 tuh Pak Harto baca. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini ikrar dari seorang yang diberkati Tuhan. Kata-kata dalam ayat ini disampaikan oleh siapa? Yakub. Yakub merasa diberkati oleh Tuhan sebagai ucapan syukur. Dia berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Of all that you will give me, I will surely give the tenth to you. Jadi itu hak Tuhan. 1/10 itu hak Tuhan. Kalau saya ngomong bukan asbun loh. Ayatnya ada. Tinggal jemaat mau memberi atau enggak, taat atau tidak, itu adalah urusan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang terakhir, ya waktu berjalan terus, memberi apa yang Tuhan mau. Memberi apa yang Tuhan mau. Maka jangan ngomong rela berkorban seperti Yesus, seperti Kristus. Sebelum kita merenungkan dan menjadi pelaku firman dari tema yang kita renungkan, mari kita lihat dulu korban atau pemberian. Orang bisa memberi tanpa merasa dirinya berkorban. Tapi orang yang berkorban pasti memberi. Ya. Memberi
apa yang Tuhan mau. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3. Tolong Pak Arto baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham itu menantikan Ishak 100 tahun. 100 tahun. Umur saya aja belum ada 100. Janji Tuhan ini, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi karena saking tidak kuatnya, ya, Sarah istrinya bilang, wes kamu itu nikah dengan pembantu kita aja. Mungkin janji Tuhan itu untuk kita lewat pembantu. Ya, ini manusia itu seperti itu. Firman Tuhan diakal, di rekayasa, sehingga akhirnya jadi dosa besar. Memberi seperti yang Allah mau. Abraham dia tidak banyak kata, tidak cerita pada Ishak, pegawai-pegawainya, sampai Ishak sendiri bertanya, Papa, kayu yang sudah ada, semua sudah siap. Tapi apa yang mau dikorbankan? Di atas sana anakku. Tuhan akan menyediakan apa yang akan dikorbankan. Itu saya tahu pergumulan Abraham kayak apa. Ini baru namanya rela memberi, rela berkorban seperti Kristus. Memberi yang Tuhan mau. Tidak gampang Bapak Ibu. Merasa dalam hati pergumulan yang dahsyat. Tuhan piye itu ya. 100 tahun aku menanti Ishak. Setelah Ishak lahir, kenapa disuruh mengorbankan? Puncak persembahan adalah pemberian yang Allah mau seperti itu. Coba Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Tolong Pak Arto baca. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, tidak gampang Bapak Ibu. Ini ayat yang sangat luar biasa. Jawabnya apa? Karena iman. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus yakin Allah itu ada dan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6.
Jadi kalau tidak beriman, ya maaf saja, maaf. Janji Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, in Christ alone. Ini tema kita 3 bulan mendatang. Ya. Imannya itu jangan sampai kandas. Apalagi wis ora Tuhan-Tuhanan. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi bisa. Amin. Mari kita angkat pujian darah-Mu Yesus. Kami undang para perjamuan kudus bisa tampil di depan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita karena kami berhutang akan korban Kristus. Sebelum kami makan dan minum tubuh darah Tuhan dan perjamuan kudus ini dibagikan, biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami dan kami belajar berkorban seperti Engkau telah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan, sucikan, layakkan para pelayan perjamuan kudus, sucikan jemaat-Mu yang sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Amin. Sukacitaku penuh. Ku telah ditebus
Darahmu Yesus ubah kehendakku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, mari kita berdiri. Sukacitaku penuh. Baik, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus, baik di atas maupun di bawah, tapi belum terima roti. Ada? Belum terima anggur? Ada? Semua sudah? Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ya Tuhan. Kita mempunyai persekutuan yang indah dengan tubuh Kristus yang pagi ini telah rela berkorban untuk kita. Dan mari di dalam nama Yesus Allah Tuhan kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Kemudian kita angkat cawan dan mengucap syukur untuk korban darah Tuhan. Setiap kali kita minum cawan Tuhan, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Hari ini di hari Jumat Agung, Tuhan telah rela berkorban di atas kayu salib. Tidak ada pengorban yang lebih besar daripada Allah yang sudah menebus kita dari hukuman dosa. Sekarang kita mengucap syukur dan di dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus kita minum bersama anggur. Syukur ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur, Ya Engkau Allah yang teramat baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan yang sudah berkorban untuk menebus kami umat-umat-Mu yang berdosa. Dan biarlah Tuhan Yesus, kematian Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa korban Tuhan yang sangat dahsyat telah membebaskan kami dari hukuman dosa. Dan kalau Tuhan bangkit memberi kemenangan buat kami juga, umat-umat-Mu yang setia kepadamu, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Hari ini kami percaya apapun yang menjadi masalah, ialah Tuhan
Engkau akan beri kemenangan buat kami. Terima kasih untuk korban Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan taruh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali pada Pak Lukman. Kita akan mempersiapkan persembahan kolekte akan dijalankan. Kita masuk dalam doa untuk membawa persembahan kita. Kami mengucap syukur beroleh kesempatan kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, ke rumah Tuhan pagi hari ini. Biarlah anugerah berkat Tuhan senantiasa dicurahkan, dialirkan selalu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, Engkau pakai hamba-hambamu yang melayani, dan biarlah kami bersuka cita ketika kami memberikannya, membawa persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, sungguh ku bangga, Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku memberi, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ini menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati dari awal pujian, pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung, bahkan bersekutu dalam korban Kristus lewat darah dan roti dan anggur, Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami telah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin. Engkau Allah yang bangkit dan bukan Allah yang tetap mati. Iya. Kami akan merayakan Paskah minggu depan ini, Iya. menang bersama Kristus.
itu menjadi bagian dari hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini, biarlah Tuhan memperhitungkan segala yang diperhitungkan, yang diberikan oleh jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali, pengharapan di dalam Engkau, dan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini kesulitan ekonomi karena masa-masa yang sukar. Kami percaya Tuhan, Ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu. Benar. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan. Biarlah setiap suku-suku bangsa boleh mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Kristus di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan dalam anugerahnya. Dan kita menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus. Terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu. Diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau melakukan keajaiban. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib